Seperti yang aku bilang. Oh my god, Profesor? Masya Romer. Masya Romer, like I said before, kita langsung menuju ke arah Onyx Esports versus Rebellion Zion. Oke, dan ini dia game pertama. Waduh, saya suka ini. Karena memang ngeri banget, gak tau kenapa aku kemarin ketemu Masya Romer. Itu Iya, kayak iya. sakitnya. Buat numbangannya susah. Tuh, dan lihat bahkan Fearless digaruk-garuk seorang Baras di menit yang pertama pun belum. Tuh, Dia kan, udah bingung kan, pulang, bingung kan. lihat, bingung mau kemana. Dan bahkan langsung ada stiker Evos dikeluarkan Keyboy. Foul, bahkan harus membantu pergerakan. Rotasi yang benar-benar membuat tim dari Rebellion kehilangan banyak waktu dan momentum. Iya, sementara kali ini mau nggak mau foulnya harus mengcover seorang Fearless tentunya di area atas. Sementara sama Kate tentunya makan coba untuk nahan di area midnya bersama dengan Swelo juga. Pergerakan inisiasi yang cukup agresif diperlihatkan oleh Keyboy dan dia Hammernya masih pakai Hammer Fighter padahal. Iya, karena ini dia memberikan damage dari Iya. Excalibur ya. Ya, itu sebutannya kalau misalkan di anak-anak komunitas itu emblem Excalibur. Tapi Iya. nggak tahu sih, aku nanti bakal lebih penasaran sama apa yang dibuat sama Rome itemnya. Apakah Dire Hit Oke, atau Encourage? aku lebih karena Dire Hit kalau aku. Oke. Aku lebih suka Dire Hit karena memang bersaja sekalian emang nanti bakal menjadi salah satu tombak utama. Iya, apalagi build-nya ke arah total tank. Iya, total tank. Jadi emang bakal berada di arah depan dan lihat bahkan orange buff-nya sekarang masih level 2. Dari Suns menuju ke arah level 4. Fearless terpaut jauh, memiliki satu bar retribution, nampaknya tidak akankah coba di reset kembali. Keyboy masih mau lebih dan ternyata retribution datang di saat yang tepat. Mencoba dihajar kembali Keyboy. Gila. 1 versus 2 bukan hal yang baik. Suns is coming, udah level 4 membuat seorang Val harus mundur ke arah belakang. Menakutkan Suns. Kali dengan pedang yang cukup tajam, siap untuk menumbangkan siapapun yang berada di garis depan Rebellion. Ya, Iya. nggak cuma itu sih, ingat ada Retribution juga. Dan masih ready bahkan Retributionnya. Sementara kali ini nggak mau terlalu overcommit juga dari Rebellion Zion. Mereka melihat pergerakan cukup agresif, tapi kali ini di area midnya, Swallownya sudah mulai diharus begitu saja. Dan hanya ngepuk aja dari seorang Suns-nya, langsung bergerak ke arah objektif yang pertama. Oke, Dairan sudah memberikan informasi dengan ada turtle yang sudah dibakar kali ini menjadi turtle bakar di arah bottom lane. Para pemain dari tim Rebellion Zion, mereka sudah berkumpul menjadi satu, tapi 3 orang, 3 versus 3 di depan sana. Boot is coming, Ibu yang memberikan distraction, berhasil mendapatkan turtle, diangkat begitu saja dan bahkan Virus masih bisa bertahan, berkumpul tapi didapatkan. Ibu yang bilang execute Israel, 1-1 tapi mereka kehilangan Virus for the jungle dari Rebellion Zion. Iya, tapi ini menurut aku agak rugi sendiri karena Rebellion Zion mereka nggak dapetin turtle-nya, mereka kehilangan Fearless juga. Meskipun kayak Onyx cuma kehilangan seorang Keyboy kayak gitu. Iya, dan ini Oh, ngelihat satu game ini dalam oh, pertandingan berhasil kayaknya. Lihat kali ini Val berhasil menarik matching mania mantap untuk pertama kali di area top lane. Berhasil mendapatkan gold laner dari Onyx Esports, lumayan mahal Momotion. Ya, itu kena trapnya ini nggak sih? Trapnya kena ke arah biru, jadi bukan ke arah Val. Valnya nggak ketahuan informasinya di mana. Yes. Sementara Keyboy Keyboy dapetin goldnya karena di sini simbiosis juga. Nggak apa-apa diambil sama Keyboy. Toh ujung-ujungnya Keyboy juga bakal berada di garis depan. Dia butuh Iya. item untuk saat ini. Sedangkan Boots yang dari tadi dominasi dan bakal lihat diangkat begitu saja dan para pemain dari tim Onyx Esports mengamuk terlalu terburu-buru untuk memberikan sedikit invasi dari bottom lane. Lebih memilih untuk damai untuk di menit yang ketiga. Ya balik lagi sih, nggak bakal terlalu jauh overcommit juga karena untuk sekarang winning fair itu pasifnya ada 3 dan itu langsung bisa nge-trigger dari ultimate-nya gitu loh. Nggak perlu ngeluarin skill 2-nya dan nggak perlu connect juga. Oh, tapi lihat kok langsung mulai flicker maju ke area depan. Cewek masih ada shield tambahan dan bahkan dibalikin. Keadaannya oleh seorang Keyboy Suns mulai datang kali ini. Dan bahkan ada hard guard mengarah ke arah seorang cewek dan dipukul mundur birunya. Gak bisa berbuat terlalu banyak sementara di area bawah Dairen. Dairen? Oke, 1v1. Gak punya armor lagi, where are you going, Dairen? Masih coba untuk di-poking satu, pasif lagi dan bahkan flicker. Berhasil menyelamatkan, tapi sorry to say, berhasil diambil nyawanya di arah bottom lane oleh seorang Boots. Iya, sementara bakal ada pengejaran kali ini ke arah pemain-pemain dari Onyx dan tidak ada yang connect dari Ironhawk seorang fall kali ini dan bakal memukul mundur. Cukup menculik 2 pemain di area atas dan juga bawah kali ini Onyx. Mereka bakal reset lagi. Wow, papi boom. Dan bahkan di depan sana, bahkan Detona. Welcome to my channel, Keyboy still survive. Ditarik, dan bahkan Keyboy still survive dalam business. Oh my god, ganteng doang jago jiggle. Bahkan kali ini lihat para pemain dari tim Rebellion Zion, mereka tidak mendapatkan keuntungan apapun. Iya, itu udah di-stop, kena kesan, ditarik. Masih bisa bertahan tentunya dengan sprint yang dimiliki. Tapi kali ini lihat kok nggak berhasil untuk mendapatkan turtle-nya. Malah dipukul balik sama seorang Suns, dipukul mundur. Nggak bisa terlalu overcommit juga dari seorang fall karena dia sendiri
sendirian. Inilah perbedaan romer antara Kiboy dan KB. Sama-sama K, tapi bedanya satu ganteng doang jago jiggle. Yang satu jago doang kagak ganteng. Ya gimana nggak jago jiggle modal ganteng? Aduh, tapi jangan lupa untuk beli Garuda Plus karena kalian bisa dapetin diskon 50% untuk pembelian tiket nonton MPL season yang ke-9. Oke, tapi ternyata lihat di arah bottom lane Kiboy masih mau lobby spell akan menjadi pilihan. Masih ada satu public choose, tapi ternyata masih bisa dihindari. Kiboy mencoba diselamatkan dan bahkan akan menjadi korban. Zat memberikan damage ke arah belakang dan bahkan hilang. Tidak ada pilihan karena mau game. Swallow gak punya black choose. Immortality-nya pecah. Tapi ternyata Zat terperangkap. Gak boleh pulang. Maunya digolek dan bahkan Zat survive. Oh my god. Oh, tapi Boots mulai datang ke area belakang dan langsung menumbangkan Swallow yang berencana untuk lari tidak punya black juice dan bahkan mendapatkan dua pemainnya itu Biru juga yang tumbang di tangan seorang cewek. Indah banget komunikasinya, indah banget sih, liatin gimana cara cewek ngedorong secepat mungkin dari laning phase-nya agar nanti kupanya ini yang bener-bener nahan agro damage dari turret. Dan Sansnya lewat karena dia masih punya electric dan bahkan itu immune dari basic attack. Gila. Oh my god, itu nggak masuk di akal. Kita lihat masih benar-benar memberikan sedikit permainan yang luar biasa dari Onyx Esports di arah bottom lane. Karena menurut aku pribadi itu adalah salah satu hal yang susah ketika terperangkap dan bahkan ada turret di depan sana. Kalau tidak ada komunikasi antara para pemain dari tim Onyx Esports, mungkin Sans itu udah menjadi rempeyek di arah bottom lane. Iya beneran, itu 1 lawan 3 dan dia masih sabar nungguin kupanya datang. Yes, kalau nggak salah 4. Empat ya? Iya, 4 kalau salah. Ada Samo emang di dalamnya, tapi kalau misalkan Sans tumbang ya Samo juga bakal ikutan tumbang. Iya, Samo akan muncul ke permukaan dan buat kalian semua jangan lupa untuk saksikan MPL Off Game ya untuk tahu lebih dalam lagi tentang pro player kesayangan kalian. Iya, dan kali ini lihat setelah pertarungan yang cukup sengit di area bawah, reset lagi dari kedua tim, tapi Kiboy, siapapun di area depan digaruk begitu saja. Swallow dipaksa sepertinya untuk mengeluarkan Black Shoes, namun belum dilakukan oleh seorang Swallow. Sementara Fall, hampir aja, tapi Iron Hook-nya tidak connect kali ini. Tapi posisi dari seorang Fall sudah ketahuan. Oke, Conceal, Kiboy retribution on point. Masih mau lebih Kiboy ke arah belakang. Biru memberikan sedikit tembakan peringatan, mundur. Jangan terlalu maju. Rebellion kali ini terperangkap di dalam zona yang tidak nyaman oleh tim Onyx Esports. Mereka bahkan tertinggal dengan 4.000 gold. Di menit yang ke-7 di bottom lane. Cewek seperti biasa, agro turret again dan kita akan Fall. Satu yang terakhir dari Cewek memberikan satu buat poin yang mahal. Swallow. Lexus lari keluarkan. Satu terperangkap dalam daerah dan juga Swallow. Tapi damage yang terlalu besar masih bisa selamatkan. No one last hit. Flicker yang sangat on point. Tapi Cewek ingat, dia bukan killing spree. Dia terperangkap. Zat, Daytona, welcome to my channel. Dan Johnson akan didapatkan oleh tim Rebellion Sion. Yes, dan double kill diamankan oleh Biru kali ini mengejar ke arah seorang Samuhate. Namun masih punya flicker untuk mundur dari seorang Samuhate. Kiboy pun lihat pergerakan dari Fearless dan juga Dairon di area midnya, tidak mau terlalu overcommit setelah kehilangan Sans dan juga Cewek. Lihat shutdown farming yang dimiliki dari tim Rebellion Sion setidaknya membuat Sans agak bisa terkejar sedikit, Profesor. Iya, tapi balik lagi sih, ini yang hancur dari bagian kanan dan kirinya. Dan lihat dari Kiboynya, dia terpitok sendirian. Oh, dan bahkan lihat ada Boots yang mencoba untuk membalaskan 1-1 tentunya setelah Violetnya connect. Apa what are you doing? Tidak terosplay. Dan bahkan mereka kehilangan 2 player hampir saja. Fearless menangkap 1 buah poin tambahan dari seorang Sans, tapi Biru di belakang sana mencoba untuk memberikan distraction. Fearless terbakar. Biru masih coba untuk my god! Biru kekeran mautnya. One shot, one kill. Dia ternyata percaya diri dengan darahnya tinggal setetes. Dia percaya aimnya dia, Profesor. Iya, dia balik lagi sih, udah ngeliat sempat Samonya bener-bener sekarat dan masih mengejar ke arah Biru ya. Padahal kalau misalkan kita ngelihat satu momen aja dengan render apati ultimate dari snipernya ya otomatis connect, apalagi udah punya Blade of Despair. Malefic Roar juga kayak yang aku udah bilang tadi kan, ini Malefic Roar udah jadi item wajib banget untuk sekarang. Jadi secepat mungkin selesaikan daripada nanti telat. Dan Demon Hunter Sword karena Kiboy nanti HP-nya bakal makin lebih tebal lagi di bagian late game. Untuk sekarang, dia pun udah punya satu Ares Belt dan kayaknya akan langsung menuju ke arah Twilight Armor tanpa adanya Curse Helmet. Yes, Dia punya Guardian Helmet di sini. Guardian Helmet, tapi ini akan menjadi counter kalau dia terlihat dengan ada Demon Hunter Sword. Swallow mencoba dikejar. Boots ada di belakang sana. Lexus mencoba untuk menggeser, tapi ternyata Boots loncatan mautnya tidak berhasil. Loncatan indah. Banget Requiem belum dikeluarkan. Boots sekarang atau maut. Akankah bertahan? Boots tershot down again dari top lane. Tyrant bersama dengan kawan-kawan dari tim Rebellion berhasil menumbangkan Boots dan di bottom lane. Ternyata distraction untuk mendapatkan satu Babalon yang terhormat. Akankah mereka sempat? Akankah waktunya cukup? Tapi Sanchez kami, retribution is delay untuk kali ini. Cooldown yang didapatkan. Tapi nampaknya Rebellion masih belum mampu untuk melakukan
invasi di arah Lord yang dimiliki dari tim Onyx Esports. Iya, dan malah lebih memilih untuk mendapatkan objektif turret tentunya dari seorang Birul kali ini dengan 4-1-1 yang dia dimiliki oleh seorang Birul. Mereka lebih memaksakan kayak, oke, kita push aja objektif turretnya, kita nggak dapetin Lordnya, kita baru majuin lagi minionnya kali ini dan baru nahan Lord yang akan muncul tentunya sebentar lagi. Dan buat teman-teman juga yang lagi nobar nih dan lagi lapar, jangan lupa untuk pakai kode promo FPL ID Xgrab untuk dapetin diskon 50%. Yes, bukan hanya itu aja. Lord tidak terkawal. Lordnya masih cilik, Profesor. Dan bahkan Shelo dipaksakan oleh seorang Kiboy. Belum teraksuki. Lihat, tapi ada tanda bintang di atas kepalanya. Dari Iya sih. Samo HT udah memberikan instruksi kalau mundur. Kayaknya dari tadi dia cuma hard gun ke arah Sun sih. Jadi kayaknya harus harus udah mulai diapalin patternnya. Ya, Kalau seandainya targeting utamanya tuh bukan cover ke arah Kiboy. Kiboy ini cuma Distraction. satu distraction aja gitu loh. Cuma satu pengalian isu aja. Dan nanti mungkin akan lebih difokuskan kepada core utamanya atau jungler utamanya itu Suns dengan menggunakan Karina. oke. Cewek seperti biasa, nggak peduli apapun yang terjadi di depan sana. Mau baku hantam, baku belah, baku bonyok. Tapi ternyata PT Bongkar Turret Sejahtera masih tetap melakukan tugasnya. Momochan. Sementara Lordnya yang sudah vanish tentunya di area bawah. Masih Lord pertama, masih Lord yang cukup mudah ditumbangkan oleh Rebellion Zion kali ini. Sementara Biro bakal coba untuk ngecek terlebih dahulu ke area busnya. Bakal dilontarkankah? Tapi bakal ditahan begitu saja. Dan ini mencari momentum lagi dari kedua tim. Dan perbedaannya tuh nggak begitu jauh sebenarnya di menit yang ke-12. 1000, hanya 1000 saja. Malah kekejar. Malah Iya. bisa Malah dikejar. jatuhnya kekejar, Iya. ini kekejar dari gold yang cukup jauh. Dan ini ada fun fake di mana dari 81 game yang telah berjalan di EVL Indonesia. Ini pertama kalinya Macha dan juga Guinevere dipilih, tapi lihat ke depan sana. Udah ada Blacklist again, cara Purify sudah ditumbangkan dan malah kali ini lihat mereka ditumbangkan di menit yang ke-12. Sudah lumayan lama. Kembali ke lane of Dust. Bupa dan Pilot Break Wave. Fearless double up damage, bahkan Butch tertangkap. Butch hilang. Satu buah pelarian yang on point frontal membuat Butch lumpuh tak berdaya di tengah sana. Iya, tidak bisa keluar dari tangkapan. Tentunya di area mid turretnya harus tumbang. Satu pemain dari Onyx Esports sementara Rebellion Zion cukup dengan pick off satu persatu sebenarnya. Ya, permasalahan utamanya adalah karena semenjak di top lane tadi kita sudah melihat Boots tershutdown ya. Iya. Untuk 2 kalinya. Iya. Ini bakal jadi point shutdown yang lebih mahal. Masalah utamanya juga gold leadingnya perlahan-lahan kemakan gitu loh. Birul. Karena Dia shutdown. farming dan Dairennya ini makin lama. Semakin dia punya item tank, semakin dia lebih durable dalam sebuah teamfight ya. Dia bakal lebih mengerikan. Kenapa? Karena dia menimbulkan true damage. Oke, tapi lihat Dairen. Tidak punya udah mulai pecah. Di follow up kah? Tidak. Paul langsung merespon di arah bottom lane. Cewek coming menuju ke arah seorang Sas. Tapi ternyata Dairen mencoba di pick up. Paul harus hilang. Terlalu offside. Langsung dirapski oleh seorang Samohate. Sas masih mau lebih. Menyangkut di arah satu buah tembok. Tapi Fearless gak peduli apapun yang terjadi. Mencoba untuk mempertahankan diri dan Pilot Record. No! Hindari Detona. Welcome to my channel yang on point. Nampaknya masih membuat Fearless bertahan. Masih membuat Fearless berhasil mundur ke arah belakang. Iya, dan bahkan mengusir pemain-pemain dari Onyx kali ini setelah ada Swelo juga yang mulai membantu mengcover pemain dari Rebellion Zion. Tapi ternyata Onyx Esports itu hanya mengalami isu karena mereka berhasil untuk dapetin Lord mereka yang kedua. Itu ada yang lihat nggak tadi? Immune Detona. dibalas immune. Iya, Detona. Makanya gue bilang. Detona. Itu Detona Solokamnya langsung di-immune dengan satu balance required. Dan Yes. kalau misalkan lihat dari player gold by Legend by Mandiri, ini cewek benar-benar makan banyak banget semenjak tadi dia ada di arah bottom lane. Turret itu akan menjadi sahabatnya yang udah dirontokin dari bagian top dan bottom lane. Dan damage deal-nya cewek seperti biasa sebagai gold laner. Damage-nya udah besar banget Profesor. Kiboy mencoba untuk memaksa, mencoba untuk dipakai satu black juice-nya. Kiboy masih bertahan, gak mau di overcommit dan bakal lihat turretnya tanpa ada pilihan. Oh my god, langsung hilang dan bahkan tak tersisa Sas. What are you doing? Terlalu dalam with the transition dan bahkan di belakang sana Swelo tidak bisa mempertahankan kawan-kawan dan memilih untuk mundur dengan black juice-nya. Iya, sementara Lord yang udah mulai berjalan di area atas, Kiboy bakal nahan di area depannya. Dairen juga nggak mau kalah. Sandbag-nya dari pemain Rebellion Zion masih bisa menahan pergerakan Onyx Esports dan bahkan nahan Lord-nya kedua kali ini di menit yang ke-14. Namun dari Onyx mereka nggak dapetin turret pun di area mid-nya. Ya mungkin akan ada banyak pertanyaan, Bang, kenapa itu kok Masya ultimate-nya sakit banget? Iya, sekarang emang damage-nya seperti itu. Jadi 30% dari total HP-nya Masya itu akan dijadikan damage ditambah 500 kalau nggak salah. Damage reduction ya? Bukan damage reduction, tapi total HP-nya. Jadi kalau seandainya darahnya segini nih, dia dengan bonus toilet ya? armor, dengan dia bikin radiant armor, habis itu Semakin dia banyak bikin, darahnya semakin besar Iya. damage-nya. misalkan
Darahnya 10.000. 30% dari 10.000 adalah 3.000. Tinggal 3.000 damage. 3.000 tambah 500. 3.500. Ya kalau ngambil 2 1.500 yuk, ambil. Kayak gitu. Ya nggak nawar dong. Ini bukan nego. Benar, ini rumus. Cara ngitung gimana damage dari Masya. Jadi semakin tinggi HP kamu, damage yang akan diberikan semakin tinggi juga. Makanya Birul, ya salam tempel tadi. Salam tempel. Dan bahkan cuma dicolek AU. Dan bahkan Birul juga harus bingung nih. Dia mau apa buat sekarang? Rune of Nature. Musuhnya magical. Oke. Pas ketika dia buat Kara magical, damage dari seorang fisikalnya cewek terlalu sakit. Jadi Birul nih agak gundah gulana di sini Momochan. Gundah gulana. Dan Gundah. bahkan Galau. dari segi itemnya lihat deh, Suns-nya aja udah punya Winter. Jadi agak sedikit PR ya untuk nangkep ke arah Suns. Apalagi dengan combo dari Curse Helmet dan juga Guardian Helmet. 2 helm nih. Tadi masuk, Pak. Dia makanya berani Dia banget masuk, tadi. Ya, masuk nggak- Winter. Gak bakal takut dia. Iya, dia Apalagi masuk. udah ada Twilight juga, dia mungkin akan menuju ke arah Blade Armor. Birul mungkin akan dalam ancaman. Kenapa? Karena Blade Armornya ya bakal jadi sebuah masalah nanti di late game. Oke, Blade Armornya sangat mengerikan tentunya. Tapi ingat, sebentar lagi kita bakal memasuki Lord yang ketiga. Dan apakah Lord yang ketiga ini akan berada di Lord yang di menit 18? Lord sudah dewasa? Atau malah mereka akan dapatkan dengan cepat? Karena Tapi mereka belum tentu sih. mereka memilih ke arah leading phase ya. Mereka memilih ke arah landing phase. Iya, menang dapat Lord, landing phase-nya walaupun belum. Oh, belum landing 18. management ya, di Yes, late game. landing management ya. Ya balik lagi sih, di late game landing management juga merupakan salah satu poin penting juga yang untuk mendukung kemenangan kita. Apalagi dalam keadaan Rebellion Zio ini under banget farmingnya. Jadi dia butuh farming dari lihat damage-nya. Sakit banget lihat Keyboy memaksa tentunya Black Shoes keluar dari seorang Swallow kali ini, tapi ada beberapa pemain dari Rebellion mencoba untuk mengcover, tapi lihat Keyboy masih lanjut, tapi terkena satu buster tentunya dari seorang Paul Borihan yang connect dan bahkan tumbang. Kali ini Sans lihat ya terus welcome coba untuk melahap ke arah serangan, tapi langsung ada backup yang baik dari seorang Bus, tapi kali ini masih mau lebih dan bahkan Bionic ini keadaannya oleh pemain dari Onyx Esports sendiri. 3 tumbang dari Rebellion dan bahkan Dairon pun harus kehilangan immortality-nya Oji. Banget, lihat di situ di arah bottom lane. Mereka coba bertahan dan mereka tutup jalannya Biru untuk bisa mengedeal damage. Lihat, casting rotation dilakukan oleh tim Onyx Esports akan membuat Rebellion nggak bisa ngedeal damage dengan maksimal. Delivery damage yang nggak masuk dan lumpuh. Simpan di sana mereka kehilangan banyak banget poin dan bahkan cewek again and again. PT bongkar turret sejahtera is back kali ini Profesor. Iya, bahkan lihat gameplay yang dilakukan sama teman-teman dari Onyx Esports. Ditutup Mereka tidak loh. cukup damage-nya tentunya untuk men-take down seorang Suns. Lagi dan lagi. Efek baru Guardian Helmet. Ketika teamfight, ini tetap ngeregen 0,5% dari total HP. Benar, regennya Tetap dapat benar-benar darah jadinya. Tapi yang gila adalah gimana caranya langsung ditutup. Lihat Biru nggak bisa kemana-mana, nggak bisa masuk lebih dalam lagi. Ranger Mas, Yes, welcome to Mobile Legends. welcome, Momochan. Welcome to the land of down. Wow. Ayo. Tentunya di mana Boots juga sebenarnya tadi bagus banget sih coveran dari Boots menurut aku. Itu kalau Boots yang ada tuh mungkin Iya. Suns-nya bisa tumbang. Mungkin damage-nya akan cukup, apalagi udah ada Iron Hook yang ready di sana. Oke. Oke, Sans kali ini tapi Falter berakam mencoba di komitisasi dapatkan Vali mortality-nya pecah. Maka coba didapatkan, mereka kehilangan satu frontliner dan bahkan Kimo di depan sana memberikan damage yang cukup banyak. Oh my god, ini bisa menjadi bencana. Rebellion 4 versus 5 bukan hal yang baik. Minion bergerak di arah mid lane pun sama. Clear yang cukup cepat. Kimoy, lihat, lari-lari ke sini kemari menuju ke arah Biru dan lihat one last hit. Hampir hilang. Masih refleksi ke arah belakang. Fokus ke arah turretnya dan ini nampaknya Onyx Esports akan mendapatkan game yang pertama. Rico tas dari seorang Suns di depan sana. Lihat, taunting yang gak berhenti-berhenti dari Suns di depan base-nya sendiri. Dan itu immune. Immune ya? Karena dia mainin pedangnya kan. Dan Soul Blade otomatis kayak basic attack-nya